Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang analisis implementasi manajemen berbasis sekolah pada pemberdayaan guru dalam pelaksanaan program sekolah. Ya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke materi. Yang pertama itu ada Tias Tia Kairuna, terus ada Rida Nabila, ada Siti Farida, ada saya sendiri, ada Jivan Syahril, dan ada Rizka. Ya, di sini kami akan membahas sekitar 5 topik. Itu ada pengertian manajemen berbasis sekolah, strategi manajemen berbasis sekolah, terus ada pengertian pemberdayaan guru, peran guru dalam pemberdayaan guru, lalu yang terakhir ada bentuk implementasi manajemen berbasis sekolah pada pemberdayaan guru dalam program sekolah. Ya, baik. Untuk yang materi pertama itu akan dijelaskan oleh Saudari Tias. Kepada Tias, saya persilakan. Iya, terima kasih moderator. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah. Ya, jadi manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat menjadi MBS. Nah, itu tuh merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi kepada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian, manajemen berbasis sekolah ini juga merupakan paradigma baru ya dalam bidang pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, termasuk pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana yang dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Karena seperti yang kita tahu, kondisi sekolah-sekolah di berbagai daerah itu kan pasti berbeda-beda, keunikan, kekhasan, maupun tantangannya. Jadi, manajemen berbasis sekolah ini tentu sangat diperlukan dan sangat bermanfaat bagi sekolah tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tias sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Jivan. Kepada saudara Jivan, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen berbasis sekolah. Di sini ada beberapa strategi untuk penerapan manajemen berbasis sekolah yang dapat dilakukan menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah. Yang maksud di sini adalah peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua siswa, serta upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang selanjutnya yaitu membangun budaya sekolah atau kultur yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Ya, jadi salah satu contohnya yaitu membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, juga membuat laporan secara insidental berupa buklet, leaflet, atau poster tentang rencana kegiatan sekolah. Yang selanjutnya yaitu pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Jadi
Dengan kata lain, di sini pemerintah pusat atau pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka memonitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS di sekolah, termasuk pelaksanaan block grant yang diterima sekolah atau hibah yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Yang selanjutnya mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Di sini jadi dalam melakukan pelatihan MBS lebih banyak dipengaruhi dengan pemberian informasi ke sekolah. Jadi modul pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitas yang dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran MBS. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Jipan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Pada Rizka saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan guru. Jadi di sini pengertian pemberdayaan guru adalah proses di mana guru ini memberikan kemampuan kepada guru agar mampu memberi pertimbangan terkait baik atau tidaknya cara mengajar. Jadi pemberdayaan guru ini di sini adalah proses untuk guru agar mengetahui dan mempertimbangkan terkait baik atau buruknya cara ia mengajar. Kemudian juga sebagai tempat untuk mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan mengajar yang dihadapi di dalam kelas sehingga bisa bekerja dengan kinerja yang lebih tinggi dan lebih baik lagi. Di sini menurut Yus Farizal 2016. Selanjutnya menurut Murai 2010, pemberdayaan adalah proses di mana guru menjadi mampu terlibat, berbagai dan mempengaruhi yang pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap kehidupan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan guru adalah proses di mana guru ini memberikan kemampuan dan sekolah juga memberikan kemampuan atau keterlibatan guru dalam proses pengelolaan sekolah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Saudari Rizka. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Farida. Kepada Farida, saya persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran guru dalam pemberdayaan guru. Untuk pemberdayaan guru, guna meningkatkan kinerja guru yang kemudian bermuara pada meningkatnya kualitas hasil belajar siswa, paling tidak ada 6 langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan dirinya. Yang pertama, itu ada menulis jurnal mengajar. Menulis jurnal mengajar ini seperti menulis observasi dan pemikiran tentang pengajaran guru. Menulis jurnal mengajar adalah salah satu cara untuk memperoleh gambaran jelas tentang bagaimana seorang guru mengajar di dalam kelas. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk melihat apa yang terjadi dalam kelas selama guru mengajar. Menulis jurnal mengajar, guru mampu memeriksa dengan rinci kenapa sebuah pembelajaran dengan materi tertentu di kelas ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menulis jurnal mengajar. Seperti menulis jurnal mengajar secara informal, bentuknya seperti diari. Di dalam diari mengajar tersebut, guru menulis tentang kegiatan yang berlangsung di dalam kelas, interaksi yang terjadi antara siswa dan guru, perasaan guru itu sendiri tentang materi ajar tertentu, seberapa sukses pengajaran materi pada hari itu, dan sebagainya. Yang kedua itu ada diskusi mengajar. Manfaat menulis diskusi jurnal mengajar.
Manfaat menulis jurnal mengajar akan lebih meningkat ketika guru melakukan diskusi mengenai jurnal mengajar mereka dengan guru lainnya. Teki 2013 mengungkapkan bahwa menulis diskusi antar guru mengungkapkan bahwa melalui diskusi antar guru, guru akan memiliki kesempatan untuk berbagai keahlian mereka masing-masing. Mengembangkan teknik mengajar, menilai bagaimana teknik mengajar, dan meningkatkan pembelajaran kepada siswa. Selain itu, kegiatan ini juga akan memberikan kesempatan pada guru untuk mengambil solusi yang telah dilakukan oleh guru lain untuk diterapkan di kelasnya nanti. Yang ketiga yaitu ada menganalisis kejadian penting saat mengajar. Nah, saat mengajar, kita bisa mengalami kejadian yang negatif ataupun kejadian yang positif. Guru perlu menuliskan bagaimana kejadian itu bisa terjadi, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana kejadian tersebut akan mempengaruhi pembelajaran dan interaksi belajar mengajar ke depannya. Kejadian yang penting di dalam kelas bisa bersifat positif. Nah, yang tadi saya bilang bisa juga bersifat negatif. Tapi apa yang membuat penting adalah karena kejadian tertentu tersebut membuat guru memikirkan sejenak, lalu melakukan refleksi terhadap cara mereka mengajar selanjutnya. Yang keempat yaitu ada kolaborasi teman sejawat. Nah, kolaborasi teman sejawat ini terbagi menjadi dua. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan pre-mentoring dan pre-coaching. Pre-mentoring itu mengajar sama guru, yaitu guru yang sudah berpengalaman bisa mengajar guru yang baru saja masuk ke sekolah tersebut. Kalau untuk pre-coaching itu melatih sesama guru. Nah, ini pelatihan yang dilakukan bersamaan dengan guru-guru yang lain. Guru-guru baru yang lain yang sama setingkat, misalnya guru baru dilatih bersamaan dengan guru baru lainnya. Misalnya juga guru yang sudah berpengalaman dilatih bersamaan dengan guru yang sudah berpengalaman lainnya. Selanjutnya yang kelima itu ada membentuk kelompok guru, kelompok belajar guru. Nah, kelompok belajar guru adalah sebuah kelompok di mana guru bertemu secara teratur untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang terjadi di kelas terkait pembelajaran dan cara mereka belajar. Nah, di sini di kelompok belajar guru ini, guru-guru bisa berdiskusi apa yang sebaiknya dilakukan jika permasalahan tertentu terjadi di kelasnya. Bisa sharing-sharing. Yang keenam itu ada mengikuti lokakarya dan konferensi. Nah, lokakarya apa sih? Lokakarya adalah kegiatan yang kebanyakan guru pernah mengikutinya. Tujuannya dari lokakarya adalah menyediakan kesempatan bagi guru untuk mempelajari lebih jauh tentang pengajaran dan pembelajaran dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan untuk konferensi apa sih? Dengan ikut serta dalam konferensi, cara yang cerdas untuk guru guna memperoleh rasa percaya diri dan mengaktualisasikan keahlian mereka. Mengikuti konferensi bermanfaat sekali untuk guru karena kegiatan tersebut dapat memotivasi guru untuk mencoba teknik baru dan menemukan solusi atas masalah yang berulang kali terjadi di dalam kelas. Jadi di dalam kelas kita bisa mengalami masalah yang sama, namun sulit untuk mendapatkan solusinya. Dan dengan mengikuti konferensi kita bisa mendapatkan solusi terbaiknya. Kemudian menyediakan informasi dan strategi untuk menciptakan kebijakan baru yang mungkin bisa diambil untuk diterapkan di sekolah. Lalu mengembangkan komunikasi profesional dengan guru-guru lainnya. Jadi dengan mengikuti konferensi ini kita bisa melatih diri guru atau diri kita sendiri untuk berkomunikasi dengan sesama guru.
Yang terakhir yaitu mampu memberdayakan guru menjadi pemimpin. Jadi selain menjadi guru, guru juga bisa menjadi pemimpin, baik itu pemimpin di kelas maupun pemimpin di sekolahan itu sendiri, menjadi kepala sekolah. Nah, itu tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Farida. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya dan Rida Nabila. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian pertama, itu adalah bentuk implementasi manajemen berbasis sekolah pada pemberdayaan guru dalam program sekolah. Ya, dalam sebuah lembaga pendidikan, baik itu pendidikan ataupun institusi, baik itu lembaga pemerintah, itu negeri atau mandiri atau swasta, lalu ada menengah atau perguruan tinggi, itu pasti memerlukan yang namanya manajemen sekolah yang baik atau efektif dan efisien gitu. Karena dengan adanya manajemen sekolah ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan mempengaruhi atau menentukan efektif tidaknya kurikulum, proses pembelajaran, waktu mengajar dan proses pembelajaran. Nah, terus bentuk penerapan manajemen berbasis sekolah ini memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya baik itu dalam menyajikan materi, pengelolaan kelas maupun mengadakan evaluasi pada akhir pelajaran untuk memahami sejauh mana kemampuan guru dalam memahamkan siswa dan sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Iya. Selanjutnya itu ada manajemen kurikulum. Nah, jadi setiap sekolah itu pasti punya yang namanya manajemen kurikulum ya. Jadi manajemen kurikulum ini merupakan kegiatan merealisasikan dan menyajikan kurikulum yang sudah ada dengan kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, dalam perencanaan kurikulum, di sini guru sangat berperan penting ya. Kenapa dia berperan penting? Karena guru yang terjun langsung dan tahu seperti apa peserta didik ketika melakukan kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi dengan pengembangan kurikulum ini, guru itu sangat berperan karena guru ini adalah orang yang paling mengerti dan mengetahui situasi dan kondisi hasil belajar peserta didik, serta dia yang bertanggung jawab dalam menangani peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga guru sangat berperan penting ya dalam manajemen kurikulum, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Nabila. Kepada Rida, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk implementasi pada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan itu merupakan suatu kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai. Nah, yang dimaksud itu adalah penentuan guru dan juga staf karyawan. Untuk pelaksanaannya sendiri, sekolah itu bisa melakukan kegiatan seperti rekrutmen, yaitu dengan usaha mencari dan juga mendapatkan calon-calon pegawai memenuhi syarat sebanyak mungkin, kemudian dipilih yang terbaik. Dan sekolah ini bisa melakukan rekrut dan juga menyeleksi guru dan para staf lainnya apabila ada mata pelajaran yang gurunya kurang atau seperti di tata usaha itu pegawainya kurang. Jadi sekolah bisa merekrut pegawainya. Selanjutnya itu yang ketiga ada dalam manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah agar kegiatan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar dan juga tertib. Nah, dalam implementasinya itu adalah contohnya seperti pada sistem penerimaan siswa baru. Jadi semua guru itu pasti terlibat dalam kepanitiaan siswa baru. Nah, kegiatan yang dilakukan guru adalah melaksanakan tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Dan dalam masa orientasinya itu, guru bisa membuat para peserta didik baru cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Selanjutnya, yang keempat itu
ada manajemen keuangan. Untuk manajemen keuangan sendiri itu adalah kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, pertanggungjawaban dana pendidikan yang ada di sekolah. Untuk implementasinya sendiri itu tidak semua guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Tapi ada beberapa guru yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemasukan dan juga pengeluaran keuangan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah dalam manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ini merupakan proses penataan yang berhubungan dengan pengadaan, pendayagunaan, pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dalam implementasinya itu, guru dalam manajemen sarana dan prasarana terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran dan juga memanfaatkan dan memelihara serta mengawasi setiap penggunaan alat praktek yang dipakai oleh peserta didik di sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Rida. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman, walaupun dalam keadaan puasa. Semoga puasanya lancar. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.